Taplus, tahap pendidikan lulusan ujian sekolah. Bagaimana bisa memanfaatkan semuanya dalam jenjang dan karir serta masa depan. Kalau ternyata pemimpin kita punya prinsip yang hipokrit, tidak jelas, tidak konkret gitu loh. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ruang terbuka hijau, memanfaatkan skill dan individu seseorang, kalau keterbatasan kebebasan mereka ya diatur oleh protokol kesehatan. Tutwuri Handayani, ciptakan kecerdasan untuk bangsa, terutama jadikan putra-putri Indonesia sebagai perisai bangsa yang beredukatif agar dapat bisa bersaing secara global, secara modernisasi, secara internasional, dan secara terhormat. Dengan seperti itu, moral bangsa tidak rusak hanya karena kurangnya educative formality bagi seorang wanita yang hanya mengandalkan kecantikan, mengandalkan body, but not smart to go to a school can have educative. Tidak mendidik ya? No. Dia seorang tokoh nasional yang hampir 1.500 wanita Indonesia, bahkan anak-anak bangsa Indonesia dididik secara formil, Dihajar ya Wantara untuk memperkenalkan bagaimana budaya, tradisi, adat istiadat, bahkan bahasa-bahasa internasional seperti bahasa Inggris yang menjadi pemersatu antara Indonesia dengan Inggris. Mereka bisa menilai bagaimana mereka mengenal tokoh-tokoh internasional seperti Darwin, Einstein, Neil Armstrong. Bahkan dia mengenal yang namanya James Watt, seorang pembuat pencetus berideologis tinggi. Dia bisa menciptakan yang namanya light commuter. Einstein. Dengan 10 jari dia bisa menggunakan komputer tersebut. Ya itu yang gue bilang, kita terlalu ortodok dengan budaya. Kita terlalu terisolasi oleh keadaan. Berarti pendidikan manusia hanya cuma butuh makan, tidur, nyenyak tanpa diskriminatif. Berarti pendidikan terbelakangkan gitu. Terisolasi. Bahkan terbodohi hanya karena perkembangan industri teknologi canggih sudah menguasai otak manusia, bukan lagi menjadi otak robot, tapi otak-otak yang dicuci hanya untuk sebuah kepentingan dan ambisi seseorang yang berkuasa di atas dunia. Oh, untuk pamor dan ya itu legalisasi, intelijensi, pamerisasi maupun arogansi. Dan pendidikan itu penting dong Bang sebenarnya untuk hal-hal zaman sekarang ini Bang. Ya penting karena lapangan pekerjaan di Indonesia yang kategorinya sangat bonafit untuk mereka yang mengecam pendidikan tinggi, mereka bisa ditempatkan dalam pekerjaan yang terhormat, bahkan bisa diberikan kedudukan yang sangat layak. Seberapa pentingkah pendidikan? Pendidikan 95% adalah tujuan utama untuk menciptakan kecerdasan. 5%-nya bagaimana manusia punya niat, semangat, bahkan kemauan dan cita-cita yang tinggi untuk membeli segala impiannya di dalam persaingan dan efektivitas dalam pergaulan, dalam konektivitas. Mereka butuh yang namanya wawasan
butuh yang namanya edukatif, mereka perlu namanya pengetahuan, mereka butuh yang namanya pendidikan secara mendasar. Bukan secara global ya bang ya? Mendasar dulu. Oh mendasar. Step by step to walking to a number one, to the best of the best. Dari dasar bang stepnya? Any a principle LGBT, learning, government, best and trust. Setelah dasar bang? Ya udah, tinggal dikembangin. Jenjangnya lebih, levelnya lebih tinggi, jenjangnya lebih bergengsi untuk mereka bisa masuk ke dalam klasifikasi klaster yang mereka semua orang menginginkan sebenarnya. Seberapa penting bang di era globalisasi ini pendidikan itu berperan? Buktinya pembangunan sangat merata. Pembangunan juga sangat merata. Pendidikan di mana-mana juga sangat mengglobal. Mereka bisa mengenyam pendidikan meskipun biaya mahal. Bang. Anak-anak Indonesia diajarin soal prinsip hidup, wawasan pengetahuan. Ya, bukan seperti itu. Nantinya wanita akan dijajah oleh pendidikan itu sendiri. Mereka akan diperbudak. Mereka akan dijajah. Mereka akan diimperialisme, mereka akan dijioniskan, mereka akan dimasukkan ke dalam klasifikasi orang-orang yang bodoh yang dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan hipokrit. I believe I can soar. I see her running to an open door. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Sehat. Pengetahuan dibanyakin, wawasan diluasin. Kalau bisa, jadilah seorang kopi cook. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Sangat enak ya dok ya. Yang F. Semulemus Skip P3. Itu adalah studi manajemen usaha lab ekonomi atau lab ekonomos. Murid siswa ada di sekolah kejuruan ilmu pendidikan yang memiliki 3 basis: farmasi, perhotelan, pariwisata. fungsinya bang? Masing-masing punya jenjang program. Jenjang program 4: bimbel, tabel, wabel, gembel. Itu berperannya bang di pendidikan apa tuh bang? Ya mereka bisa bekerja sama secara internasional, mereka bisa dapat beasiswa, mereka bisa dapat biaya negeri, mereka bisa dapat konvensional, mereka bisa bertukaran pelajar melalui donation Antar bangsa. Unilab. Berarti mendunia bang ya? Mendunia. Ya Unilab itu sebuah edukasi formalisasi, sebuah pembelajaran dari siswa-siswa yang cuman punya 2 pokok pembelajaran, yaitu tentang ekonomi dan distancing. Ya maksudnya apa gitu loh? Ya masalah bicara PSK tuh pelanggaran sistem keamanan kabinet, kerja kabinet gitu. Kita jangan sampai melanggar gitu. Ini Dan segala kita krisis perintah. ini loh, kita segala perintah dan sunah-sunahnya harus kita kerjakan. krisis kedaulatan semua sektor. Itu maksudnya bisa ditanggulangi dengan yang namanya dana budgeter. Budgeter apa? Bantuan-bantuan yang disebut dengan kita punya hubungan diplomatik, kita punya hubungan diplomatis, kita punya hubungan yang sangat diplomatis, kita punya hubungan yang sangat formalitis gitu loh. Itu jangan pernah not forget you any a mix ekonomi, bisnis, politik to a be, to a continue, to how you see to about you have a prinsip politik. Okay. Kita punya banyak sekali ya. Kita punya teknologi, kita punya yang namanya sineas, kita punya art,
Kita punya seni, kita punya jiwa, kita punya kreativitas, kita punya inovator, kita punya innovation, kita punya segalanya. But you must see the world how you do it. To one man, the man to a trust. Ya karena bullshit banget sih orang punya budgeter, punya KTP LC, punya bantuan lunak tunjangan gitu. Kita punya yang namanya dana kesejahteraan, kita punya yang namanya kompensasi, kita punya yang namanya sembako, kita punya yang namanya hak sebagai warga negara Indonesia, tapi tidak bisa memilikinya. Itu ya diprotes semua orang, karena privasi seseorang dibatasi oleh pasal undang-undang hukum yang tidak jelas. Kebebasan seseorang untuk berkreasi, berinovasi dibatasi hanya dengan harga yang ya dibandingkan negara lain udah bisa bikin planet, tapi negara kita cuma bisa bikin anak. Itu impossible, gue bilang. Taplus. Gue di penjabarin tahap pendidikan lulusan ujian sekolah. Bagaimana bisa memanfaatkan semuanya dalam jenjang dan karir serta masa depan. Kalau ternyata pemimpin kita punya prinsip yang hipokrit, tidak jelas, tidak konkret gitu loh. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ruang terbuka hijau, memanfaatkan skill dan individu seseorang, kalau keterbatasan kebebasan mereka ya diatur oleh protokol kesehatan. solusinya? Ya solusinya ya ikuti semua aturannya, meskipun melakukannya mengarah pada tindakan satu, pidana, hukum, undang-undang yang tidak jelas. Masih membutuhkan peran dan figur seorang pemimpin yang adil dan bijaksana Dalam hal karir dan jenjang serta masa depan. Balik